Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di malam hari ini, salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wa hukmah wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir tadi pagi ya, sehabis subuh kita sudah membicarakan makalah yang ke-7 dari bab rubai sampai dengan poin yang ketiga. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan makalah bab ke-7, makalah ke-7 bab rubai maksud saya, yang merupakan makalah dari Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa ada 4 macam lautan ya. Yang pertama adalah bahwa hawa nafsu itu merupakan lautan dosa, lalu kemudian jiwa itu merupakan lautan syahwat, yang ketiga kematian itu lautan usia atau umur, dan yang keempat kubur itu merupakan lautan penyesalan. Nah, sekali lagi yang 3 pertama sudah kita bahas. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan poin yang keempat. Wal qabru bahrun nadama. Kubur itu adalah lautan penyesalan. Nah, makalah yang singkat ini kemudian oleh Imam Nawawi diberi penjelasan begini. Ayil barzahu, yang dimaksud dengan kubur ya, itu adalah al-barzakhu, alam barzah. Al-fasilu, yang memisahkan bainad dunia wal akhirah. Jadi yang disebut dengan barzah itu adalah
alam yang memisahkan antara dua alam, yaitu alam dunia yang kita sekarang ini tinggali, yang sekarang ini kita hidup, dengan alam akhirat nanti setelah kita wafat. Nah, alam kubur itu sekali lagi belum masuk alam akhirat, tapi sudah bukan alam dunia, ya. Alam yang memisahkan keduanya, ya. Nah, mengapa disebut sebagai lautan penyesalan? Ya. Karena ya, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan, jami'un li anwa'il humumil lati yatamanna sahibuha annaha la taqau. Ya. Yang namanya kubur atau alam barzah itu disebut sebagai lautan penyesalan, ya, karena yang namanya kubur atau alam barzah itu jami'un, mengumpulkan, ya, menghimpun li anwa'il humumi, berbagai macam, ya, humum itu ya kesusahan, ya, kepayahan, kerepotan, ya. Allati yatamanna sahibuha, yang orang-orang yang punya kesusahan di dalam kubur itu, ya, sebenarnya berharap bahwa kesusahan-kesusahan yang dialaminya itu ya mestinya itu jangan sampai terjadi, la taqau, ya. Ya. Jadi nanti dikubur itu kan orang apa namanya, sudah mulai mengalami kesusahan, ya. Bahkan tidak hanya kesusahan, ya, sudah mengalami siksa, ya. Ya. Orang mungkin juga bertanya, luwung belum dihisab, ya, belum diadili kok sudah mendapatkan siksa, itu gimana itu, ya. Nah, kalau di akhirat nanti memang orang sudah jelas, ya, disiksa dengan neraka, dengan surga itu karena sudah dihisab, sudah diadili, sudah dihitung amalnya. Nah, di kubur itu belum, orang baru masuk, ya, itu ternyata sudah, kalau dia memang baik sudah mendapatkan nikmat kubur, tapi kalau buruk, ya, sudah mendapatkan siksa kubur. Dulu, ya, di tahun berapa itu, tahun 70-an apa tahun 60-an itu, orang-orang yang seusia saya, apalagi di atas saya, seperti Pak Tono, Pak siapa lagi yang lebih tua dari saya, ya, Pak Edi, ya. Ya. Ya, Pak Wahid barang itu mungkin ya di atas saya jauh, ya, agak jauh, ya. Ya, Pak Edi, Pak Carmun itu, Pak Pak Doyo, ya, itu sudah agak jauh-jauh lah dari saya itu. Itu wong saya tuh waktu itu masih kecil, ya. Tapi kalau Pak Doyo, Pak Edi, Pak Carmun sudah remaja itu. Dulu ada lagunya Ida Laila itu. Apa judulnya? Bu? Ingat, Bu, ya? Lagunya judulnya Siksa Kubur, ya. Ya. Wah, itu coba nanti dengarkan kembali itu, buka YouTube, ya. Wah, lagu Siksa Kubur Ida Laila. Ben anu kiningan meneh lho, ternyata lagu Siksa Kubur kok ya ngeri juga itu, ya. Kalau didengarkan, ya. Lho, ngeri wae iso dilagokke kok itu. Ya, Masya Allah, ya. Itulah seni, ya. Ngeri wae iso dilagokke kok itu. Ya. Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, tak dangdut, ya, tak begitu, ya, ya. Nah, Pak Quraisyhab, ya, di dalam bukunya yang berjudul Kematian Itu Indah itu menjelaskan dengan sangat bagus itu, ya. Jadi meskipun yang namanya
di alam kubur itu belum ada pengadilan, tapi kok sudah ada siksa. Itu Pak Quraisy siap menjelaskannya. Itu ibarat apa namanya? Ibarat persekot. Persekot tahu Bapak? DP, uang muka ya. Ya. Jadi loh, uang lagi DP-ne wae wis rekoso ning kubur kuwi, siksa kubur. Lagi DP-ne kuwi. Apa meneh nanti betul-betul siksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya, jadi yang namanya orang di alam kubur itu sudah menyesal. Ya, makanya disebut yang namanya alam kubur itu penyesalan itu, ya, lautan penyesalan. Ya. Sudah menyesal karena sudah merasakan kepedihan, merasakan kepayahan, ya. Ya, itu sudah menyesal itu. Nah, orang itu kan menyesal itu kan ketika sudah mengalami kesusahan, kepedihan tuh biasanya tuh ya. Ya. Apa yang diharapkan itu tidak tercapai, justru yang tidak diharapkan malah terjadi, itu kan biasanya orang susah ya. Nah, kalau sudah susah menyesal ya. Nah, sebenarnya orang menyesal itu tidak hanya kok nanti ketika dikubur. Di dunia orang bisa menyesal enggak? Banyak orang susah di dunia ya, orang mengalami kepedihan di dunia lalu menyesal, banyak itu sudah itu. Dari mulai penyesalan yang sederhana, yang ringan-ringan sampai dengan yang berat itu orang di dunia sudah ngalami. Apa meneh ning alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Ya. Yuk, kita ini kan sering tuh ya mendengar orang menyesal itu, ya. Yang paling ringan misalnya ya. Yang paling ringan itu biasanya apa misalnya? Ya. Potong rambut ya. Lu potong rambut itu janjane kepinginnya model. Ya. Model apa A gitu misalnya lah. Aku ora ngerti model-model potong rambut ya. Ya, model pamrok jebule di model misalnya bros ya. Bros ya Pak tentara Pak ya misalnya. Wah, piye iki wong aku kepengin potong model pangkrok kok malah digawe model bros kaya tentara ya nah ya tukang cukur itu. Menyesal enggak itu? Menyesal. Tapi penyesalan kalau hanya disebabkan oleh salah model rambut kuwi ditunggu sedelok lah paling suwe berapa itu ya? Setengah bulan, 1 bulan bisa kembali dan silahkan mau dipotong model apa lagi bisa. Menyesal di dunia itu seperti itu, gampang iso di apa jenenge, iso dibaleni, iso ditambani, iso goleke obate ya. Itu ya. Contoh meneh ibu-ibu ya. Ibu-ibu jahitke baju ya toh. Waduh lho kok kesesaan apa kok ngobrok-ngobrok gitu. Menyesal enggak, Bu? Menyesal biasanya. Ya tapi kalau hanya sekedar menyesal karena salah jahit baju itu kan gampang ya toh. Ya. Salah jahit baju paling ya goreng tukang jahit benah dikecilkan, dibesarkan selesai. Ya. Nak sing rada serius apa ya? Aduh betul, menyesal sing rada serius. Ya. Salah milih jurusan. Kuliah salah milih jurusan. Wah, itu yang menyesal itu. Mana Hilal itu mana? Ya. Hilal itu pernah ngalami itu ya. Hilal pernah ngalami dulu itu. Ya, wah, pertama kali masuk di Usuluddin jurusan apa tafsir hadis apa itu. Waduh, ora cocok gitu. Baru kemudian terpaksa keluar itu ya. Ya, baik isane tambahnya kan keluar ya. Kuliah meneh boleh sing cocok bisa. Boleh yang gampang. Ya, boleh sing cocok Pak, boleh sing gampang. Lah, yang lebih repot meneh iki nak salah milih jodoh. Wah, kuwi rada repot meneh kuwi ya. Rada serius kuwi ya. Tapi saya tambahane Pak.
Masih ada obatnya enggak? Masih ada, tetap kalau di dunia itu pokoknya penyesalan dunia masih ada obatnya semua. Ya. Ya kawin lagi itu masih belakangan bisa. Orang terima. Kalau sudah terima, orang tuh tidak ada yang sempurna kok, ya sudah. Ya. Wes mbok sak piye-piye ini diterima-terimake. Lho malah dadi ibadah malah dadi pahala kabeh kok itu. Ya. Enak misalnya pancen ora kuat ya tadi itu, ya. Yes. Boleh dipisahkan. Itulah sebabnya kenapa kok Islam itu sampai juga mengajarkan boleh cerai itu. Meskipun toh tidak disukai Allah itu. Ya. Nah, persoalannya kalau orang itu susahnya sudah di alam kubur. Menyesalnya tidak bisa diulangi lagi. Ini persoalannya, ya. Bahkan malahan orang menyesal itu tidak hanya di alam kubur. Sebelum mati aja sudah menyesal. Ya. Ketika ajalmu datang itu sudah menyesal. Ya. Dalam Al-Quran surat apa itu? Surat Al-Munafiqun kalau tidak salah, yang sering dibaca Pak Masrur kalau imami itu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shadiqin. Ya. Aku saiki nak baca Quran iki salah-salah ono sing ngene iki ono sing hafid itu saya. Nak biyen salah lali bingung takon sapa itu. Ya. Saiki aku akhir rada lali sithik no ya ono sing ngene iki ya. Lho soalnya Quran itu kadang-kadang lupa Pak ya. Wis itu sudah hafal lotok sekalipun kadang-kadang bisa blank kadang-kadang ya. Apalagi kalau tidak dimanfaatkan lama itu hilang ya. Ya. Di dalam ayat itu Allah itu memerintahkan kita untuk berinfak sebelum maut datang. Nah, repotnya orang-orang itu tidak segera mengikuti perintah Allah kemudian mau berinfak. Begitu ajal datang itu orang yang tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah itu kemudian dia menyatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shadiqin. Ya Allah, mbok aku jajal ditunda, aja dicabut nyawaku saiki ya. Nanti saya insyaallah akan bersedekah ya. Loh, itu belum masuk kubur itu, wong baru mau mati gitu. Al-Qur'an menyatakan seperti itu. Itu sudah menyesal itu. Dan yang disesali itu kenapa kok tidak bersedekah itu dan akan bersedekah. Jadi orang tuh besok pertama kali disesalkan itu terkait dengan dulunya tidak mau bersedekah sehingga kemudian kalau seandainya diberi umur panjang itu yang dilakukan pertama kali itu bersedekah. Ya. Nah, apalagi kalau sudah di akhirat wah penyesalan tuh masya Allah ya. Aduh sudah ya. Dalam Al-Quran itu yang paling umum ya, penyesalan itu digambarkan dengan nanti orang di neraka itu ketika disiksa itu oleh Allah itu teriak-teriak. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu berteriak-teriak. Apa yang diteriakkan? Ya. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini ya Allah. Ya, aku betul-betul tidak kuat, tidak tahan. Ya, aku janji deh, gitu ya. Janji deh, kalau engkau keluarkan, niscaya besok aku akan beramal dengan amal-amal yang dulu tidak aku amalkan. Masya Allah, begitu Al-Quran menggambarkan itu, menyesal. Ya. Gimana? Allah apa akan kemudian wis ya kowe urip meneh gitu.
Dunia tak walik meneh saiki hidup lagi dunia ya. Aku silakan hidup. Tidak ada ya. Nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin bisa kembali. Ya. Malah orang-orang yang seperti itu dilehke sama Gusti Allah. Awalam nu'ammirkum ya. Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara waja'akumun nadhir. Ya. Wah enak tenan aku saiki. Enak tenan aku saiki wis. Ya. Jadi Allah malah kayak gitu ya. Itu yang kemarin sudah saya sebut ketika Pak yang terkait dengan al-maut bahrul akmar itu ya, kematian itu lautan umur itu ya. Orang nanti di akhirat itu yang tadi yang menyesal itu nanti itu diwilahi Gusti Allah. Awalam nu'ammirkum. Loh, bukankah aku ini sudah memanjangkan umurmu? Kamu sudah saya beri umur panjang. Ya. Yang kalau dengan umurmu yang panjang itu kalau kamu betul-betul memanfaatkan untuk apa namanya? Menjadi apa? Pengingat kamu supaya kamu itu kemudian sadar, mestinya sadar kamu itu. Tapi dasar kamu dua blek kok kira-kira Gusti Allah begini, ya. Ya. Rasul sudah banyak yang datang, ya. Tapi kamu memang dablek, tidak mau mengambil pelajaran sehingga wis dikai umur panjang, tetap aja ya nah sampai akhirnya mati tetap ya nah tadi itu. Ya wis rasakno. Ya. Kira-kira begitu. Dan yang menarik Bapak dan Ibu-ibu ya, dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya ungkapan-ungkapan penyesalan orang yang sudah nanti di apa namanya di alam kubur dan di akhirat nanti ya. Ya. Ada yang ungkapannya itu ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya. Ya. Jadi besok di akhirat itu ada yang menyesal. Menyesalnya itu, waduh ya Allah, saya menyesal ini. Saya kok sekarang jadi disiksa seperti ini. Ini dulu gara-gara saya berteman dengan si anu itu, yang jelomprongke saya, yang jerumuskan saya. Nah, coba kalau dulu saya tidak berteman dengan si anu itu, tapi saya bertemannya dengan teman-teman yang di masjid itu, wah, aku mesti kira-kira ya dadi wong apik kan ngono gitu. Tapi gara-gara aku berteman dengan orang yang ya nah itu aku dadi melu ya nah ya. Loh, coba sampai itu aja disesalkan kalau di akhirat itu. Makanya mumpung kita masih hidup, masih punya kesempatan, carilah teman yang baik, carilah jamaah yang baik, carilah lingkungan yang baik. Karena sekali lagi, lingkungan yang baik akan potensial menjadikan kita baik, lingkungan yang buruk akan potensial menjadikan kita buruk. Ya, kemarin barusan kita bicarakan kan ya, ya, yang saya menyitir orang yang bergaul dengan orang baik itu seperti bergaul dengan penjual minyak wangi itu. Ya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang buruk seperti orang bergaul dengan pandai besi itu. Makanya dalam ungkapan bahasa Jawa ada istilah ojo cedak-cedak kebo gupak ya, begitu. Ya. Masya Allah ya. Jadi terus ada lagi ya yang ya, jadi nanti di akhirat itu ya orang ketika disiksa di neraka itu kemudian apa penyesalannya ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul ya. Wah ya Allah, ini saya sadar ya Allah sekarang engkau siksa aku di neraka seperti ini. Ya, ini gara-gara dulu aku nggak taat kepadamu, nggak taat kepada Rasulmu. Ya, coba kalau misalnya dulu aku taat kepadamu, aku taat kepada Rasulmu, tentu aku tidak begini. Ya. Jadi tidak taat tidak kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, nanti menjadi penyesalan nanti di akhirat itu.
Ya. Disuruh sholat tidak mau sholat, suruh zakat tidak mau zakat, suruh puasa tidak mau puasa. Ya besok menyesal, ya. Ya Allah, kok dulu saya nggak taat ya, begitu. Nah intinya bapak dan ibu-ibu ya, yang dimuliakan Allah, intinya orang itu kalau sudah di alam kubur itu dia akan mengalami banyak sekali kerepotan, kesusahan, ya, dan mestinya dia tidak berharap seperti itu, mestinya itu. Makanya menyesal dia. Menyesal. Dan sekali lagi, kalau penyesalan itu sudah terlanjur apalagi sudah di alam kubur, sudah menjelang mati aja sudah tidak bisa, ya. Oleh karena itu pesannya mumpung kita ini masih hidup, ya. Semoga jangan sampailah ya nanti kita di akhirat itu menyesal seperti itu, di alam kubur menyesal seperti itu. Kalau di dunia kita katakanlah ya tadi itu ya mengalami beberapa kali salah keputusan, ya, salah mengambil pertimbangan, lalu kemudian hasilnya tidak baik, lalu membuat kita menderita, membuat kita susah, lalu kita menyesal. Kalau di dunia insya Allah penyesalannya belum seberapa lah ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan nanti di akhirat jangan sampailah kita mengalami penyesalan seperti ini. Ya. Bahkan ini saya contohkan satu lagi supaya kita bisa membayangkan betapa menyesalnya orang di akhirat itu. Ya. Di surat An-Naba yang bagian terakhir itu, ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti di akhirat itu sampai, kalau saya kok ngerti jadi seperti ini, disiksa di neraka seperti ini, mbok biyen aku iki dadi tanah wae, dadi debu wae. Coba saya begitu tuh, menyesalnya sampai sebegitu. Ya. Dadi tanah aku ning dunya tidak apa-apa, tapi kan orang disiksa kaya ngene akhirat. Kira-kira kan begitu. Lah iki gara-gara dadi manusia orang iso mempertanggungjawabkan amal baiknya, ya, akhirnya di akhirat disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, ya Allah, ya jangan sampailah ada penyesalan. Ya. Kalau bisa ya jangan sampai di dunia juga. Makanya di dunia itu ya kita dalam hal apa saja ketika mau bertindak, ya itu harus selalu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Orang-orang itu semua menyesal itu. Orang yang coba kemarin ya ketika kita bicara Hawa itu kan orang yang asalnya hebat mulia hanya gara-gara nuruti hawa nafsunya kemudian jatuh ya min uluwin dari tempat yang tinggi makbrek ya menjadi hina. Loh itu penyesalannya luar biasa itu ya. Tapi masih lumayan lah nang dunya iso njaluk ngapura ya iso tobat ya. Katakanlah namanya rusak sekalipun tapi di hadapan Allah masih bisa tobat. Ya, masih bisa mohon ampun. Ya. Tapi kalau sudah di akhirat itu tidak bisa sama sekali. Ya, tidak bisa pulang ke dunia lagi, tidak bisa. Oleh karena itu jangan sampai menyesal. Ya, itulah makanya dulu ada pepatah yang sangat bagus itu ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ada peribahasa. Tidak tahu sekarang ini ada tidak itu mata pelajaran peribahasa ini di sekolah-sekolah itu. Kalau dulu ada mata kuliah peribahasa itu ya. Apa yang relevan dengan apa yang kita sampaikan hari ini? Peribahasanya. Pikir dahulu, pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Makanya kita ini kalau mau apa saja dipikir-pikir dulu, dipertimbangkan dulu dengan masa, ya. Jangan sampai tadi itu salah mengambil keputusan. Kalau sudah salah mengambil keputusan, yang terjadi susah, akhirnya menyesal. Nah itu jangan sampai terjadi. Sekali lagi, ya, kalau toh sekiranya dunia kita pernah susah gara-gara salah ambil keputusan, kita pernah susah ya, sehingga kita kemudian menyesal, ya serapopo lah kon piye meneh wong sing dunya ya sak menyesal wajar. Ning muga-muga di akhirat nanti jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang kafir yang tadi diceritakan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.